Kan memang di situ dituliskan itu cerita tentang apa? From the Bible, Pak. From the Bible. Bible artinya Alkitab. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua komentar keras daripada para netizen ya, di mana mereka berkomentar keras terkait apa yang disampaikan oleh anggota dewan kemarin, yaitu di mana dia melarang film Kristen tayang di bioskop, teman-teman. Karena dia menilai bahwa film tersebut itu tidak sesuai dengan ajaran kitab mereka. Dan lagian film ini memang sumbernya diambil dari Alkitab. Karena film Ibrahim atau Abraham itu secara lengkap itu hanya ada di dalam Alkitab. Kalau dari Alkitab sumbernya itu sudah jelas bahwa yang dikurbankan oleh Abraham adalah Ishak. Masalah sesuai dengan agamamu atau tidak itu lain cerita. Karena jelas sumbernya bahwa ini diambil dari Alkitab. Oleh karena itu, mari kita simak bagaimana komentar para netizen videonya yang berikut ini. Tahu gak sih lo, seorang pimpinan komisi DPR, seorang wakil rakyat, mindsetnya itu seperti ini. Jadi kalian gak usah berekspektasi terlalu tinggi bahwa isu-isu terkait dengan toleransi, keberagaman itu gak bakal terjadi di Indonesia. Masih bakal terjadi. Kenapa begitu? Wakil rakyat aja berpikirnya masih seperti ini. Dia meminta penayangan film His Only Son dihentikan karena tidak sesuai dengan cerita Ibrahim versi Islam. Gagang pacul, yang bikin film itu bukan orang Islam, karena target utama marketnya juga bukan orang Islam. Ya lo bikin film sendiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pak Aceh Hasan Sazili, anggota DPR RI yang mulia. Pak, hanya karena di film His Only Son, Nabi Ibrahim diperintah mengorbankan Ishak versi Kristen, bukan Ismail versi Islam, bukan berarti filmnya harus di-take down, Pak. Indonesia bukan negara Islam, Pak. Kristen juga agama yang diakui di negara ini. Dan adalah hak asasi umat Kristen untuk menikmati film kisah Nabi Ibrahim versi agama mereka. Kalau Bapak tidak setuju, cukup tidak usah nonton, Pak. Kalau sampai di take down filmnya, itu sama saja menindas hak asasi umat minoritas. Kalau sekarang film dilarang, lalu nanti apa kitab Injil mau dilarang juga? Karena isinya Nabi Ibrahim mau sembelih korbankan Ishak tidak sesuai dengan versi Islam, Pak. Izinin gue berkomentar soal hal ini. Minta film His Only Son dihentikan, anggota DPR tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini dari berita yang gue ambil. Sebelumnya gue jelasin dulu background dari film His Only Son. Direkturnya adalah orang Amerika Serikat, teman-teman. Jadi film ini tuh bukan produk asli Indo. Jadi bukan film Indo gitu ya. Tapi ya dia emang tayang di Indo ya, sebagaimana film internasional tayang di Indonesia aja. Teman-teman bisa cek ini filmnya asalnya dari negara mana. Yang ingin gue komentari adalah, kalau alasannya adalah film His Only Son tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, justru ya pasti nggak sesuai, karena kan ini memang film agama Kristen. Coba deh, kalau misalkan ada film Hindu atau film agama Buddha, terus nggak sesuai sama ajaran Alkitab, ya pasti emang nggak sesuai, kan itu film agama mereka. Negara ini kan agamanya banyak, emang majority Muslim, and we respect each other. Tapi justru hal-hal seperti ini yang membuat kita nggak respect each other gitu loh. Lembaga penyiaran yang jelas-jelas ngurusin film sebelum tuh film tayang aja, accept aja this movie. Justru yang jadi pertanyaan, kalau di film tentang agama Kristen tapi tidak sesuai dengan Alkitabnya, malah sesuai dengan Al-Quran atau kitab-kitab yang lain. Paham kan ya maksud gue, teman-teman? Kecuali dalam undang-undang penyiaran tuh ada disebutkan bahwa semua film yang tayang di negara Indonesia harus mengikuti ajaran agama tertentu. Contoh misalkan Kristen, Islam, Katolik, Buddha atau apa. Itu kan berarti menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara agama ini. Sementara Indonesia itu agamanya banyak, gak cuma satu aja nih. Jadi saran gue sebagai anak muda, sebaiknya politikus atau siapapun yang berkuasa lebih bijak dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Karena Indonesia agama dan kepercayaannya banyak, kita diverse banget.
We truly respect each other, jangan sampai hal seperti ini membuat perpecahan. Seharusnya para penguasa itu mewakilkan bukan cuma suara satu kelompok aja, tapi juga kelompok-kelompok lainnya yang mungkin tidak tercapai aksesnya. Kalau menurut kalian gimana guys? Politisi Golkar dan politisi P3 meminta penayangan film His Only Son dilarang di bioskop dan seluruh platform digital di negeri ini. Menurut mereka, film ini berisi kisah Nabi Ibrahim yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Faktanya, film ini memang berkisah tentang Nabi Abraham menurut versi kitab suci umat Kristiani atau Alkitab. Nah, lalu persoalannya di mana? Apakah suatu film yang berisi sejarah atau kisah yang terkait dengan ajaran Kristiani tidak boleh tayang di negeri ini, padahal umat Kristiani adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini? Apakah umat Kristiani tidak boleh menikmati tayangan yang terkait dengan keyakinan maupun agama mereka di ruang-ruang publik? Saya pikir politisi Golkar dan politisi P3 ini memiliki problem serius terkait pemahaman mereka terhadap prinsip kebangsaan. Lagi rame nih soal film His Only Son. Thank you Kak, izin speech ya. Pak Aceh, tahu nggak judulnya His Only Son? Film ini bukan untuk yang memang non-Nasrani. Ya, ini memang untuk yang Nasrani Pak Aceh. Jadi kayaknya Pak Aceh kalau memang tidak setuju dengan ini, mendingan gak usah nonton Pak. Jadinya lucu Bapak pembahasannya. Kan memang di situ dituliskan itu cerita tentang apa? From the Bible, Pak. From the Bible. Bible artinya Alkitab. Jadi kayaknya cukup mengerti ya Pak, ini tentang apa. Dan kalau Bapak imannya kuat, kayaknya Bapak nggak akan melenceng sih dari agama Bapak. Yuk, lebih pintar lagi. Thank you. Oh iya Pak, lupa. Bapak kan anggota Dewan ya. Berarti Bapak cukup mengerti dan cukup paham kalau di Indonesia itu ada 5 agamanya Pak. Ada Kristen, ada Katolik, ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha. Jadi harusnya Bapak mengerti sih. Dulu PPKN-nya nggak pernah nongol ya Pak di kelas. Gue udah gak tahu mau ngomong apa. Sumpah baca berita ini gue lebih kayak ke what the? Gitu kayak apa sih Pak? Kan Nabi Ibrahim itu bukan cuma ada di agama Bapak gitu. Kayak penduduk Indonesia nggak cuma. Udah lah, serah Bapak aja, serah. Capek. Selamat siang Indonesia. Waduh, ada berita menarik nih. Ya, terkait dengan ada pimpinan komisi nih ya. Di DPR nih ya yang minta penayangan film His Only Son ini dihentikan. Mencurigakan, ada apa? Intinya ada kebenaran di dalam film ini yang ditakutkan. Makanya dia minta untuk dihentikan. Ya kan, takut mungkin kan, semua orang Indonesia tahu kebenaran kan. Ya kan. Tapi begini Pak, saran saya kalau Bapak punya cerita yang hampir mirip-mirip seperti dalam film ini, versi yang lain silahkan bikin juga filmnya gitu ya kan. Biar kita lihat nih mana yang benar. Lagi rame film His Only Sons. Bahkan orang-orang DPR melarang ya. Harus dihentikan itu penayangan filmnya. Bego nggak? Bego banget nggak sih? Kenapa? Di awal dia bilang film ini harus dilarang karena tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang Islam dalam Al-Quran. Tapi di bawah dia bilang jika peredaran film ini hanya ditujukan pada kalangan terbatas seperti keyakinan agama tertentu, kita tahu siapa, masih kami pahami apa artinya kalimat itu. Lah, kalau kita bilang di awal itu buat agama tertentu, terus kenapa dia bilang ini berbeda dengan agamanya dia? Kan tinggal nggak ditonton aja. Ya, karena dia bego. Apalagi tuh kira-kira salahnya? Ya, Ya udahlah, kalian bisa komen sendiri ya teman-teman, nantilah kita diskusi lagi. Kalau rame, kami bikin lagi. Kalau nggak rame ya. kalau rame. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman, komentar keras daripada para netizen ya.
memang bukan hanya ibadah saja yang dilarang, bukan hanya saja pembangunan gereja yang dilarang, tetapi juga film-film kekristenan atau film-film tentang kisah nabi yang dari Alkitab itu dilarang juga. Nah, apa sebenarnya sih yang ditakutkan dengan orang Kristen atau dengan kisah nabi-nabi yang ada dalam kitab Kristen? Kalau anggota dewannya mengatakan tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya memang tidak sesuai. Orang Kristen dan Islam aja sudah berbeda, kitabnya saja sudah berbeda, ya memang tidak sesuai lah. Nah, jadi saya kurang mengerti sebenarnya anggota dewan ini, apakah dia dewan perwakilan rakyat atau dia dewan perwakilan Islam. Jadi itu dia teman-teman ya, kita sudah mengerti, kita sudah pahami. Apakah nanti juga film Yesus dilarang tayang di YouTube atau diupload di berbagai media sosial karena kisah Yesus tidak sesuai dengan ajaran mereka? Nah, karena cerita Isa atau kisah dalam kitab mereka itu berbeda, apalagi mereka menganggap selama ini bahwa Isa itu yang ada dalam kitab mereka adalah Yesus. Nah, jangan-jangan nanti ke depan itu ada pelarangan tayangnya film Yesus. Nah, jadi aneh teman-teman ya. Kalau dia berkata tidak sesuai, ya mikir dong. Jelas tidak sesuai karena namanya agama Kristen dan Islam itu berbeda. Tetapi kita lihat apa yang disampaikan oleh anggota dewan ini, justru itu memecah belah kerukunan umat beragama. Menjadi provokator dia jadinya di antara umat beragama, teman-teman. Nah, sebenarnya orang yang kuat imannya, apapun yang terjadi, sekalipun dia nonton film Tuhan Yesus, dia nonton film nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab, kalau kuat imannya, dia nggak bakal murtad. Nah, apapun yang terjadi di depannya, kiri kanannya, di belakangnya, kalau kuat imannya, dia tidak akan goyah. Nah, jadi kan kita bisa nilai dari sini. Kenapa mereka jadi takut? Karena iman mereka itu sudah menipis, sudah tidak kuat lagi. Nah, mereka begitu takut melihat keberadaan gereja, ibadah-ibadah Kristen dilarang, bahkan sampai kepada film Kristen dilarang. Aneh ya teman-teman ya. Kita doakan sajalah mereka supaya mereka disentuh hatinya oleh Tuhan dan mereka mendapatkan anugerah itu. Jadi biarlah film ini bisa menjadi berkat bagi siapapun menontonnya, baik itu Kristen maupun itu non-Kristen. Kita juga yang nonton film Muslim atau film-film dari saudara-saudara kita Muslim, ya kita tonton, tapi bukan berarti kita harus pindah agama. Kita berkomentar tidak sesuai dengan ajaran kita. Ya itu kan hanya sekedar film. Nah, sekalipun sumbernya dari kitab mereka mungkin, tetapi itu kan tidak menggoyahkan iman kita. Kita tetap nonton. Tapi kita tetap menjadi pengikut Yesus. Itu namanya imannya kuat. Nah, demikian teman-teman yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.